Pancasila. Pancasila itu Pancasila. Pancasila. Pancasila merujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Reva Maulina Andin, Prodi Administrasi Bisnis kelas 1A dengan NIM 25308210022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan mendasar bagi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ideologi khas Indonesia. Topik ini penting untuk dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, karena Pancasila bukan hanya sekadar simbol negara atau hafalan 5 sila, tetapi merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Nah, Indonesia ini adalah negara yang sangat beragam. Kita memiliki berbagai macam suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Di tengah keberagaman tersebut, Indonesia membutuhkan sebuah ideologi yang mampu menyatukan seluruh perbedaan itu. Nah, ideologi tersebut adalah Pancasila. Pada video ini saya akan membahas pengertian ideologi, pengertian Pancasila, alasan mengapa sih Pancasila itu disebut sebagai ideologi khas Indonesia, serta fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, adapun pengertian ideologi sebelum bahas Pancasila lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ideologi. Secara umum, ideologi itu dapat diartikan sebagai kumpulan nilai, gagasan, dan cita-cita yang menjadi dasar atau pedoman bagi suatu bangsa dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ideologi berfungsi sebagai arah dan tujuan bersama yang ingin dicapai oleh suatu bangsa. Setiap negara di dunia memiliki ideologi masing-masing. Ada negara yang menganut ideologi liberalisme, ada juga yang menganut komunisme, sosialisme, dan ideologi lainnya. Namun, Indonesia memilih ideologi yang sesuai dengan kepribadian dan nilai-nilai bangsanya sendiri, yaitu Pancasila. Nah, adapun pengertian Pancasila ini berasal dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Nah, jadi Pancasila berarti 5 atau prinsip yang menjadi dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kedua manusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukanlah nilai yang muncul secara tiba-tiba, sila itu, melainkan digali dari nilai-nilai budaya, agama, dan kehidupan masyarakat sejak zaman dahulu. Oleh karena itu, Pancasila sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia
Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, perbuatan hukum, serta pedoman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi khas Indonesia. Pancasila disebut sebagai ideologi khas Indonesia karena memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan ideologi negara lain. Pancasila lahir dari pengalaman sejarah, kebudayaan, serta kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Pertama, Pancasila bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sudah lama hidup dalam masyarakat Indonesia. Jauh sebelum Indonesia merdeka, nilai-nilai tersebut kemudian dirumuskan menjadi Pancasila sebagai dasar negara. Kedua, Pancasila tidak meniru ideologi asing. Meskipun Indonesia mengenal berbagai ideologi dunia, Pancasila tidak sepenuhnya mengikuti liberalisme, komunisme, maupun ideologi lainnya. Pancasila berdiri di tengah mengambil nilai-nilai positif yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, tanpa menghilangkan jati diri bangsa. Ketiga, yaitu Pancasila mampu menyatukan keberagaman. Indonesia adalah negara yang sangat majemuk baik dari segi suku, agama, ras, maupun budaya. Pancasila menjadi pemersatu bangsa karena mengajarkan toleransi, persatuan, dan sikap saling menghargai perbedaan. Sebagai contoh, sila pertama mengajarkan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, tetapi tetap menjunjung tinggi kebebasan beragama. Hal ini membantu masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan meskipun memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Selain itu, sila ketiga tentang persatuan Indonesia mengajarkan bahwa kepentingan bangsa harus diutamakan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nilai ini sangat penting untuk menjaga keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan hanya ideologi yang bersifat teoritis, tetapi juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, sila pertama mengajarkan kita untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Contohnya adalah saling menghormati saat orang lain beriman dan tidak melaksanakan keyakinan kepada orang lain. Memaksakan keyakinan kepada orang lain. Nah, sila kedua ini juga mengajarkan sikap kemanusiaan seperti tolong-menolong, menghargai sesama manusia, dan bersikap adil. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini dapat diterapkan dengan membantu orang yang membutuhkan, tanpa membeda-bedakan latar belakangnya. Sila ketiga mengajarkan pentingnya persatuan dan kesatuan. Nilai ini dapat diterapkan dengan menjaga
kerukunan, menghormati perbedaan suku dan budaya, serta mencintai tanah air Indonesia. Sila keempat mengajarkan nilai demokrasi melalui musyawarah dan mufakat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat diterapkan dengan berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama dan menghargai pendapat orang lain. Sila kelima mengajarkan kita bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini mendorong kita untuk bersikap adil, tidak egois, serta peduli terhadap kesejahteraan bersama. Nah, fungsi Pancasila sebagai ideologi negara ideologi negara Pancasila memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila berfungsi sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi acuan dalam bersikap dan bertindak baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, Pancasila berfungsi sebagai dasar penyelenggaraan negara. Semua kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan sistem pemerintahan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ketiga, Pancasila berfungsi sebagai pemersatu bangsa. Di tengah perbedaan yang ada, Pancasila menjadi titik temu yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, Pancasila berfungsi sebagai arah dan tujuan pembangunan nasional. Pembangunan di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk kemajuan ekonomi, tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Nah, mungkin itu saja. Sebagai penutupan, kita dapat menyimpulkan bahwa Pancasila merupakan ideologi khas Indonesia yang lahir dari nilai-nilai bangsa sendiri, nilai-nilai luhur bangsa sendiri. Pancasila bukan hanya dasar, tetapi juga pedoman hidup yang harus dipahami dan diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, tantangan terhadap nilai-nilai Pancasila semakin besar. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengamalkan Pancasila agar tetap relevan dan tidak tergeser oleh pengaruh ideologi asing. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjaga persatuan, menciptakan keadilan, dan membangun Indonesia yang lebih baik di masa depan. Demikian penjelasan mengenai Pancasila sebagai ideologi khas Indonesia. Semoga video ini dapat menambah pemahaman dan menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Pancasila dan berbangsa dan bangsa Indonesia. Mungkin cukup itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.